Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Fikri di channel YouTube Fikri Lens, channel yang membahas seputar edukasi dan self improvement. Jadi di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang wujud asli para pecandu PMO. Meskipun itu nggak bisa kita generalisasikan ciri-cirinya, tapi gua sebagai anak BK yang udah dengerin beberapa curhatan dan mewawancarai beberapa teman dan orang-orang yang udah jujur sama gua, ciri-ciri tersebut bisa kita jadikan patokan teman-teman. Nah, jadi di video ini sesuai di thumbnail dan di judul video, kita akan ngebahas ciri-ciri fisik yang udah mulai sembuh dari kecanduan PMO. Gua banyak ngeliat kalau banyak orang yang belum tahu PMO itu apa. Jadi PMO itu singkatan dari porn, masturbation, dan orgasm. Jadi ini adalah sebutan untuk orang-orang yang kecanduan onani atau masturbasi, teman-teman. Jadi di video ini gue bakal ngebahas 4 aspek, teman-teman. Nah, aspek yang pertama itu ada aspek fisik, lalu yang kedua aspek mental dan emosional, ketiga aspek sosial, dan yang keempat aspek spiritual. Jadi ini gua rangkum ya teman-teman berdasarkan apa yang udah gua lihat dan gua cari-cari di internet dan jurnal teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke aspek yang pertama yaitu aspek fisik. Jadi aspek fisik yang berubah itu adalah peningkatan dari sisi energi. Jadi banyak orang yang melaporkan, dan gua sendiri juga pernah ngerasain ya. Jadi peningkatan energi itu terasa banget teman-teman. Jadi tubuh itu nggak kehilangan banyak energi yang tadinya dipakai untuk PMO, yang biasanya orang-orang habis PMO itu tubuhnya melemah, itu bisa lebih stabil lagi energinya setelah mereka berhenti teman-teman. Nah, aspek fisik yang kedua adalah kualitas tidur yang meningkat teman-teman. Jadi kurangnya masturbasi sebelum tidur bisa membantu pola tidur menjadi lebih teratur dan lebih nyenyak. Jadi beberapa orang juga ada ya yang ngerasain kalau mereka susah tidur, mereka malah ngelakuin PMO biar tenang. Tapi beberapa orang yang udah kecanduan parah teman-teman, itu mereka udah PMO malah kan udah PMO itu kan dopamin naik tuh. Nah, itu malah buat mereka bersemangat dan akhirnya mereka susah tidur. Nah, pas mereka sudah susah tidur itu, mereka tahu besoknya harus beraktivitas dan mereka pun panik. Saat mereka panik, mereka malah PMO lagi berkali-kali malam-malam, dan itu sangat mengganggu keseharian dan produktivitas teman-teman. Selanjutnya di aspek fisik ini juga terjadi perubahan hormonal nih. Jadi kadar dopamin dan testosteron tuh bisa jadi lebih seimbang. Jadi ada penelitian yang bilang testosteron itu akan naik setelah 7 hari, lalu menjadi stabil teman-teman. Dan ini juga bisa ditandai dengan mimpi basah ya teman-teman. Jadi orang-orang yang PMO itu gue yakin mereka nggak mimpi basah karena mereka udah buang-buang sel spermanya sembarangan teman-teman. Jadi kalau kalian udah mulai ngerasa mimpi basah, ya selamat, itu bisa dijadikan sebuah checkpoint teman-teman. Selanjutnya di aspek fisik nih yang berubah juga wajah yang jadi lebih cerah. Jadi beberapa orang tuh kadang ngerasain kulit wajah mereka terlihat lebih bersih, cerah, dan segar. Jadi ini bukan cuman soal sugesti teman-teman, karena kan orang-orang yang kecanduan PMO itu mereka ngelakuin PMO itu rata-rata malam-malam ya. Jadi itu akan buat wajah mereka terpapar radiasi handphone terus-menerus. Jadinya wajah mereka besok paginya akan kusam dan lesu teman-teman. Selanjutnya postur tubuh yang lebih baik tentunya. Jadi efek psikologis seperti percaya diri lebih tinggi bisa membuat seseorang berdiri lebih tegak teman-teman. Karena mereka udah nggak ngerasa bersalah lagi, mereka psikologisnya lebih percaya diri. Dan apalagi untuk orang-orang yang mengisi waktu atau mengganti waktu PMO-nya dengan berolahraga, itu pastinya akan sangat berpengaruh untuk aspek fisik mereka teman-teman. Oke, kita masuk ke aspek yang kedua yaitu aspek mental dan emosional. Jadi di sini yang berubah pastinya fokus dan konsentrasi yang akan semakin meningkat. Jadi tanpa distraksi dari pornografi dan kebiasaan bermasturbasi yang kompulsif, otak bisa lebih fokus untuk pekerjaan, belajar, atau kreativitas. Nah, pasti kalian yang pernah kecanduan PMO ngerasain ya kalau lagi belajar atau beraktivitas itu pikiran negatif itu selalu membayang-bayangi diri kalian teman-teman, dan itu malah membuat kalian merasa bersalah, overthinking, dan akhirnya saat kalian ingin melaksanakan produktivitas kalian itu akan membuat kalian lesu dan merasa gak pantas untuk ngelakuin sesuatu teman-teman.
Dan juga motivasi dan produktivitas kalian akan naik karena banyak yang melaporkan juga nih dorongan untuk mengejar tujuan pribadi atau karir itu meningkat. Jadi kan kita semua tahu nih kalau PMO itu ngerusak sistem reward di otak. Yang seharusnya kita dapat reward pas kita selesai ngerjakan tugas atau selesai mencapai suatu karir, itu malah kita udah dapatkan secara instan di PMO teman-teman. Dan itu akan sangat mengganggu pastinya. Otak kita kan pastinya bilang kalau bisa senang cepat, ngapain kita harus susah-susah effort, keluarin tenaga, belajar, harus fokus-fokus itu, ini, dan sebagainya untuk mendapatkan kebahagiaan. Mending PMO aja. Itu pasti yang dikatakan otak kalian untuk mentoleransi kebiasaan tersebut, teman-teman. Selanjutnya, kontrol diri yang lebih baik. Jadi, menahan keinginan kuat itu melatih disiplin dan kendali diri yang bisa terbawa ke aspek hidup lain seperti makan, olahraga, dan lain-lain. Jadi kalau kita udah mencoba disiplin di menahan PMO ini dari keinginan yang kuat ini, kita akan pastinya bisa untuk lebih produktif ke hal yang lain disiplinnya teman-teman. Karena pastinya nanti kita akan ngerasa, oh gua aja bisa disiplin nih nahan PMO setiap hari, gua juga pasti bisa olahraga setiap hari atau menulis setiap hari. Pokoknya ngelakuin hal-hal produktif yang memerlukan disiplin dan konsistensi yang tinggi teman-teman. Dan juga mood yang lebih stabil. Jadi ketika kita berhenti PMO, perubahan pola dopamin bisa membuat emosi lebih stabil setelah melewati fase-fase kayak flatline gitu ya teman-teman, yang sering terjadi di beberapa hari setelah berhenti PMO. Jadi fase flatline ini kita tahu sendirilah, itu berat banget itu untuk orang-orang yang udah kecanduan impulsif sejak dulu gitu. Oke, kita masuk ke aspek yang ketiga, yaitu aspek sosial teman-teman. Nah, di sini percaya diri akan lebih meningkat. Jadi perubahan dari aspek percaya diri ini bisa terlihat dari orang-orangnya yang tadinya malu gara-gara PMO, yang pengen bersosialisasi di depan orang banyak untuk berbicara, yang pertamanya malu itu jadi percaya diri, dan kecemasan sosialnya akan menurun, terutama yang dipicu oleh kebiasaan nonton pornografi atau karena mereka merasa kotor tadi. Pasti mereka ngesugesti nih dalam bawah sadarnya, oh gua nggak pantas, gua kotor, gua nggak percaya kalau gua bisa ngelakuin hal-hal yang harus kayak orang-orang lakuin gitu. Selanjutnya, interaksinya juga meningkat, interaksi sosialnya juga akan meningkat teman-teman. Jadi beberapa orang yang pernah cerita ke gua itu 1 bulan aja berhenti itu mereka ngerasa kayak lebih mudah berinteraksi, berbicara, dan menjalin hubungan-hubungan yang baru dengan banyak orang teman-teman. Jadinya mereka lebih fokus ke dunia nyata, bukan hanya ke fantasi-fantasi yang ada di kepala mereka doang teman-teman. Oke, kita masuk ke aspek yang keempat atau yang terakhir, yaitu aspek spiritual. Jadi rasa tujuan hidup tuh akan terasa meningkat teman-teman. Jadi banyak pelaku no vape tuh melaporkan munculnya rasa ingin memperbaiki diri secara keseluruhan, merasa lebih terhubung dengan makna hidup atau agama. Jadinya kan tujuan hidup nih bukan hanya tentang mencari kebahagiaan teman-teman. Untuk kita laki-laki, kita nih hidup untuk bertanggung jawab teman-teman. Tapi kalau hormon dopamin kita nih udah rusak, kita cuma maunya senang aja teman-teman. Kita mikir, ngapain kita ngelakuin itu susah-susah, ngapain kita susah-susah olahraga, ngapain kita susah-susah bekerja, toh senangnya lebih mudah didapat dari nonton PMO. Nah itu udah sangat merusak kali kalau otak kita mencari pembelaan yang kayak gitu teman-teman. Oke, itu dia tadi aspek-aspek yang akan berubah ketika teman-teman berhenti dari kecanduan PMO. Jadi catatan pentingnya itu ini semua bisa dirasakan minimal 30 hari kalian no vape ya teman-teman. Kenapa 30 hari? Sebenarnya nggak usah 30 hari juga ya, tapi ada juga yang lebih. Karena ini tergantung dari seberapa impulsif kalian udah kecanduan, berapa parah, dan seberapa lama kalian udah di lingkaran setan ini teman-teman. Jadi catatan pentingnya nih, efeknya itu subjektif, nggak semua orang merasakan perubahan yang sama. Beberapa hanya merasakan sedikit perubahan, tergantung dari pola-pola yang atau seberapa parah kata gua tadi ya. Soalnya relapse adalah bagian dari proses. Jadi kalau misalkan kalian udah 1 minggu tapi malah gugur lagi, ya kalian nggak perlu merasa nggak perlu merasa rendah diri teman-teman. Itu semua hanya tergelincir
Jadi kan jangan terlalu keras sama diri kalian sendiri, kalian sampai rendah diri, menghina diri kalian sendiri, jangan teman-teman. Itu akan mempengaruhi alam bawah sadar kalian, dan itu malah akan semakin memperburuk kehidupan kalian teman-teman. Jadi wujud asli kita yang sebenarnya itu bukanlah pecandu PMO, wujud asli kita adalah orang-orang yang baik, yang mau terus berusaha memperbaiki diri ke arah yang lebih baik teman-teman. Jadi itu aja yang udah gua rangkum kali ini. Kalau kalian ingin berpendapat silahkan tulis di kolom komentar, pasti gua baca dan kalau sempat gua bales. Jadi itu aja video kali ini. Jika ada kesalahan kata atau perilaku mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.